PSBB transisi kembali diberlakukan di DKI Jakarta. Sejumlah aturan baru pun diterapkan dalam PSBB transisi kali ini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan juga Maulana Yusran, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Selamat petang Bapak-Bapak, bisa mendengar suara saya? Ya, selamat petang. Ya. Pak, ini PSBB transisi kembali berlaku di DKI Jakarta. Lantas bagaimana tanggapan Anda? Apakah ini akan berpengaruh signifikan, Pak, terhadap masyarakat? Saya ke Pak Tulus terlebih dahulu. Ya, ini kan kita lihat bahwa penerapan PSBB transisi, kemudian PSBB dan kembali ke PSBB transisi lagi, ini sebenarnya kan lebih pada pertimbangan ekonomi, ya. Karena memang dari segi sektor usaha sudah sangat terpukul, dan masyarakat juga daya belinya semakin turun. Nah, tapi kemudian itulah pertimbangan yang diambil oleh semua pihak. Sementara kalau kita memperhatikan pengendalian pandemi, sebenarnya nyaris bisa dikendalikan, bahkan angkanya semakin tinggi. Nah, ini yang saya kira dalam penerapan ini betul tidak boleh ada kompromi terhadap upaya protokol kesehatan satu sisi, dan di lain pengawasannya seperti apa. Yang tadi dikatakan harus ada sterilisasi berkala. Siapa yang mengontrol adanya sterilisasi itu? Ya, apakah benar disterilisasi, dan atau kemudian bagaimana kalau pengawasan itu tidak berjalan di lapangan? Ya. Siapa yang akan mengawasi? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah Satpol PP, apakah mungkin mengontrol ke mal-mal atau hotel-hotel, atau seperti apa? Ini yang saya kira pada konteks kesempatan publik ini menjadi pertaruhan. Kemudian angka ketularan dan juga angka positivity rate-nya masih sangat tinggi, khususnya di DKI Jakarta. Ya, Pak, ini ada beberapa sektor yang kembali dibuka, seperti contohnya kolam renang dan juga fasilitas pusat kebugaran yang diizinkan kembali untuk beroperasi di tengah angka kasus positif yang masih bertambah. Apakah Bapak menilai kebijakan untuk membuka kembali fasilitas umum ini tepat? Ya, sebenarnya yang paling riskan di dalam fasilitas-fasilitas yang itu kan lebih pada bagaimana mengendalikan kerumunan itu. Ya, misalnya kolam renang. Kolam renang itu sebenarnya kalau yang saya baca, air apalagi seperti kaporit segala macam, dia tidak bisa menularkan virus atau bakteri karena sudah mati dengan adanya itu. Tetapi apakah pengunjung kolam renang itu bisa menjaga jarak, bisa menjaga agar kapasitasnya tadi disebutkan 25%. Nah, renang itu kan bergerak, ya. Kita berenang ke sana kemari, kemudian bagaimana kita pengguna kolam renang itu mendekati atau bersentuhan dalam kondisi yang tidak sadar. Jadi artinya resikonya menjadi cukup besar. Yang segera lagi memerlukan pengawasan yang sangat serius, ya, di lapangan seperti apa, dan juga sanksi-sanksinya seperti apa. Karena kita mungkin kita menutup 1 kali 24 jam. Itu tidak berarti apa-apa dibanding kalau orang sudah tertular dan menularkan ke pihak lain. Ongkos sosial ekonominya jauh lebih besar. Ini yang saya kira dalam relaksasi penerapan PSBB transisi itu betul-betul keseriusan dan konsistensi semua pihak, ya, apakah itu operator dan juga konsumen. Karena sekali lagi kondisi masih jauh dari aman, apalagi tingkat Jakarta dengan positivity rate yang masih sangat tinggi. Ya, kalau dari perhotelan ini seperti apa, Pak Maulana? Mengingat industri perhotelan ini adalah salah satu industri yang terkena dampak yang cukup signifikan begitu dari pandemi ini. Ya, bagi kami kebijakan yang sudah diberikan kali ini, yaitu pelonggaran, itu cukup cukup bantu sebenarnya, ya, dibandingkan pada saat kemarin diterapkannya PSBB kedua. Ya, Pak Maulana bisa mendengar suara kami, Pak? Ya, bisa, Mbak. Ya,
silakan Pak dilanjutkan. Ya, jadi untuk PSBB yang dilakukan saat ini, kebijakan untuk melonggarkan itu cukup membantu. Namun saat ini tentu kita juga masih ada kekhawatiran ya, kalau kadang pada saat PSBB kedua itu pemberlakuan atau pengambil kebijakannya itu sangat cukup mendadak. Ini yang sebenarnya mengkhawatirkan dari pengusaha saat ini. Kenapa begitu? Contohnya seperti hotel. Hotel itu kan kami butuh kepercayaan daripada konsumen. Jadi mereka setelah melakukan reservasi untuk melakukan kegiatan, itu tiba-tiba karena terpaksa dilakukan cancellation. Nah ini apakah nanti tidak akan terjadi lagi istilahnya rem dadak ini atau tidak, itu kan yang masih jadi kekhawatiran bagi pelaku usaha. Termasuk juga restoran seperti itu. Karena restoran itu kan kita tidak mungkin belanja setiap sebentar untuk membeli stok kebutuhan barangnya. Ini yang paling utama. Nah, kita melihat di sini bahwa hotel dan restoran itu sebenarnya tempat-tempat yang mudah untuk awasi atau terukur untuk pelaksanaan protokol kesehatannya, sehingga penerapan vaksin pun sangat mudah. Nah, yang justru mengkhawatirkan itu adalah tempat-tempat yang mungkin keluar dari area restoran tersebut, warung dan sebagainya. Nah, ini juga mestinya harus dilihatnya dari sisi seperti itu, gitu loh, untuk penerapan atau mengambil kebijakan terhadap pelaksanaan pengetatan dari PSBB tersebut. Ya, lalu mengenai regulasi ini, salah satu poin yang disebutkan adalah mengenai kebijakan pendataan pengunjung untuk meninggalkan nomor telepon dan juga 6 digit NIK. Kalau dari Pak Tulus ini, mekanismenya ini seperti apa Pak penerapannya? Ya, sebenarnya kalau kita di hotel kan sudah didata ya, nomor handphonenya dan NIK atau KTP atau identitas kita semua sudah didata, sehingga itu bukan hal yang baru. Nah, tetapi kait dengan di tempat lain itu juga aspek perlindungan data pribadi yang kita tinggalkan itu juga harus dijamin oleh pengelola, jangan sampai nanti kemudian disalahgunakan. Yang saya kira harus kita garis bawahi. Dan ketiga, di hotel juga saya masih juga bertanya-tanya bagaimana melakukan pengawasan terhadap investasi terhadap instalasi remote atau tantangan dan segala macam itu, apakah setiap ganti pengunjung apakah kemudian diuji ya, itu yang saya kira, apalagi hotel yang bintang 2 atau hotel kelas melati dan segala macam, ini yang saya kira juga harus diwaspadai. Ya, Pak Tulus, ini kan yang diminta adalah 6 digit pertama di NIK. Kita tahu bahwa 6 digit pertama ini merupakan kode provinsi, kode kabupaten, dan juga kota. Tujuannya kan adalah untuk mempermudah contact tracing ini sebenarnya, Pak. Lalu bagaimana penerapannya bagi perantau yang bekerja di daerah lain misalnya? Ya, kalau perantau dia permanen kan justru lebih gampang ya mendeteksinya. Tetapi contact tracing itu juga bisa dimonitor lewat moda transportasi yang digunakan. Kalau kita naik pesawat misalnya atau kereta api atau kapal laut kan ada IHC, Indonesian Coast Guard, yang monitor kita tinggal di mana, tujuannya kemana, kemudian kita dari mana dan seterusnya. Bahkan tempatnya pun bisa diketahui kita duduk di nomor berapa, itu untuk mempermudah contact tracing. Jadi dalam rangka akses untuk memudah kontak tracing itu, saya kira ya itu memang satu hal yang positif. Tetapi sekali lagi itu terpenting adalah implementasi di lapangan, konsistensinya seperti apa, dan pengawasan terhadap implementasi itu seperti apa. Karena sekali lagi keberhasilan dan kegagalan di dalam penerapan PSBB yang pertama ataupun yang kedua itu lebih karena tingkat kepatuhan dari semua pihak. Ya, misalnya Gubernur mengatakan pada PSBB jilid 2 kepatuhan dalam arti warga yang tinggal di rumah ya itu hanya 50%, yang lain bergerak. Nah, ini kan artinya kepatuhannya 50-50. Nah, ini yang kemudian menjadi transisi, itu kan artinya relaksasi. Nah, relaksasi itu jangan ditafsirkan adalah upaya-upaya untuk mempermudah kemudian pelanggarannya semakin tinggi. Begitu. Ya, baik, kita akan lanjutkan bincang-bincangnya usai jeda. Bapak-bapak tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected.
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected dan kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai PSBB Transisi DKI Jakarta. Masih bersama Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Maulana Yusran, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Nah, Pak Maulana, ini tadi kita sebelumnya berbicara mengenai pendataan pengunjung begitu. Lantas kalau untuk di hotel dan restoran sendiri, Pak, ini seperti apa mekanismenya? Sebenarnya kalau kita mau lihat ke belakang ya, pemerintah itu sudah memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Namun aplikasi itu aplikasi itu tujuannya untuk melakukan tracing. Namun aplikasi itu kelihatannya tidak dimaksimalkan, dipergunakan. Kalau ini dipergunakan maksimal, itu dengan mudah tidak perlu lagi kita melakukan pendataan satu-satu. Jadi mereka tinggal menggunakan QR code, mereka bisa langsung masuk gitu loh. Seperti contohnya kalau memasuki ke mall kan mereka juga sudah memiliki aplikasi tersendiri. Nah ini yang sebenarnya harus dipikirkan bagaimana aplikasi itu menjadi terintegrasi sehingga tidak terlalu banyak aplikasi atau meminta data satu persatu gitu loh. Dengan menggunakan teknologi tersebut kita bisa maksimalkan dan tidak perlu jadi makin repot nantinya. Kalau dari hotel dan restoran sendiri nih Pak, bagaimana nanti penerapannya di lapangan? Bagi kami untuk mendata itu tidak ada masalah ya. Itu tinggal kembalinya nanti tinggal terbantu dari konsumennya saja yang ingin memberikan. Yang penting sekarang permasalahannya adalah banyak juga para konsumen yang tidak mau direpotkan dengan seperti itu. Jadi kan karena kita sekarang sudah makin mudah, kita harusnya bisa menggunakan satu aplikasi tersendiri daripada dilakukan secara manual. Jadi maksud saya di sini sebenarnya BUMN itu dari Telkom itu sudah mengeluarkan aplikasi Peduli Lindungi, tapi anehnya kenapa ini nggak disebarkan atau dimanfaatkan untuk melakukan tracing? Kan sangat bermanfaat kalau jika ini digunakan. Oke, lantas ini salah satu data yang diminta selain nomor telepon, jam kedatangan, jam kepulangan adalah nomor NIK begitu. Nomor NIK ini adalah sesuatu yang pribadi begitu, informasi yang pribadi bentuknya. Pak Tulus, ini bagaimana mencegah agar NIK ini tidak disalahgunakan kemudian? Ya itulah yang kita khawatirkan. Di satu sisi itu untuk instrumen memproteksi kita dan untuk tracing, tetapi karena itu bukan secara terbuka, kita menjadi menakutkan dalam hal itu. Ya ini harus ada macam kontrak antara hotel dan juga pemerintah bagaimana mekanisme trolling terhadap pengunjung yang kemudian dimintai data pribadi itu. Jadi harus ada kontrak komitmen tertulis dari PHRI ataupun dari saya kira dari PHRI. Kita akan sampai ada pihak-pihak yang menyalahgunakan untuk keperluan komersial atau lain tanpa izin dari konsumen atau konsumen tidak menggunakan hotel itu sebagai apakah kita menginap ya di hotel tersebut. Karena kalau kita menginap kan sebenarnya sudah pasti ada kita dimintai fotokopi KTP atau identitas lain ataupun juga nomor handphone bahkan nomor alamat email. Ya. Tapi kalau sekedar berkunjung atau seminar ya, atau kita kegiatan di hotel ini yang kita tidak pernah diminta itu. Nah sekarang kalau diminta maka itu harus ada komitmen terkait dengan perlindungan data pribadi kita. Ya, lalu terkait komitmen perlindungan data pengunjung ini Pak, apakah sudah ada komunikasi lebih lanjut dengan stakeholder terkait? Ke siapa ini Mbak? Ke Pak Maulana atau ke saya? Ya, ke Pak Tulus, masih ke Pak Tulus. Ya, ini yang kita belum mendengar dan lihat adanya hal seperti itu. Makanya kita mendorong agar hal itu diperhatikan. Ya, karena nanti akan terjadi semacam sekarang ini kan hotel terutama ya, kita check-in, nah di situ kan selalu dimintai alamat yang kan sistemnya yang bisa dijadikan objek promosi, dikasih macam ini ada diskon atau promosi lain ya. Jadi jika kita meninggalkan alamat kita ketika kita check in pun sebenarnya tidak boleh dengan objek promosi jika kita tidak setuju dengan kita sebagai objek promosi itu. Ya, apalagi kalau kemudian nanti
kita tidak menggunakan hotel itu dalam arti kita sebagai konsumen. Jadi kecuali kita hanya sebagai pengunjung hotel karena kita dengan seminar, diskusi dan sebagainya. Jadi saya kira ini harus diatur oleh pemerintah DKI Jakarta dan PHRI. Oke, baik. Terima kasih Pak Tulus Abadi, Ketua YLKI, dan Pak Maulana Yusran, Wakil Ketua Umum PHRI, sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Connected.